warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Abdul Rafi dari kelas 12 IPA 1 akan membawakan materi remedial, yaitu ada 3 materi dari pelajaran kimia. Yang pertama adalah sel volta, kedua elektrolisis, dan ketiga adalah hukum Faraday. Kita akan membahas ketiga materi ini dan akan membahas masing-masing satu soal dari materi. Oke. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sel volta. Ini adalah salah satu materi kimia kelas 12 yang penting untuk dipelajari karena dia adalah materi utama. Sel volta adalah sel yang menghasilkan arus listrik dan reaksi kimia berupa reaksi redoks spontan yang dialiri oleh arus listrik pada katoda dan anoda yang mengalir pada kutub-kutub yang berjauhan atau berdekatan. Oke, kita masuk ke contoh soal dari sel volta. Kita masuk ke contoh soal dari sel volta. Ya, di sini ada satu contoh, yaitu diketahui potensial elektrode perak dan tembaga sebagai berikut. Ag plus tambah E menghasilkan Ag NO sel sama dengan plus 0,80 volt, dan Cu2 plus tambah 2E menghasilkan Cu enol sel sama dengan plus 0,34 volt. Ya, koreksi sedikit, di sini adalah elektron. Oke, di sini ada dua hal yang akan dicari, yaitu A, tentukan potensial standar dari sel di atas, dan B, tuliskan reaksi selnya. Sini kita akan memasuki atau kita akan mencari kedua ini pakai jalan. Oke. Ya, kita masuk ke yang A untuk mencari atau menentukan potensial standar dari sel volta di atas. Rumusnya adalah N0 sel sama dengan N0 katoda dikurang N0 anoda. Ya, N0 katoda itu kita ketahui ya, karena katoda itu yang memiliki jumlah aliran atau kuat arus, yaitu yang lebih besar, dan anoda adalah yang lebih kecil menuju kutubnya. Kita masukkan dari soal di atas. Jika kita lihat pada soal yang berada di atas tadi, N0 sel yang lebih besar adalah NO sel dari Ag, yaitu kita masukin ke rumus N0 sel sama dengan plus 0,80 dikurang N0 sel anoda atau N0 sel yang lebih kecil daripada N0 sel katoda, yaitu 0 plus 0,34. Maka dari sini kita sudah bisa menentukan yang namanya potensial standar dari sel volta. Ya, ini tinggal kita kurangkan. Plus 0,46. Maka jawaban dari potensial standar sel volta di atas adalah 0,46. Ya, terima kasih. Kita akan lanjut ke yang B, yaitu menentukan reaksi selnya.
Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu menentukan reaksi sel dari sel Volta di atas. Diketahui di sini ada sel dari Ag plus ditambah 1 elektron menghasilkan Ag dengan NO sel sama dengan plus 0,80 volt, dan Cu2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Cu. NO selnya sama dengan plus 0,34 volt. Di sini kita harus menentukan yang mana katoda dan anoda. Maka kita lihat dari sini yang memiliki muatan lebih besar yaitu 0,80. Maka satu lagi, kita juga harus menyamakan yang namanya elektron. Jadi untuk menyamakan elektron, kita harus lihat elektron yang lebih besar daripada elektron yang lebih kecil. Karena di sini ada elektron yang lebih kecil yaitu 1e atau E, dan di sini ada 2e, maka kita harus menyamakannya dengan cara perkalian. Di sini karena ini elektronnya sudah betul, jadi dia dikali 1 saja. Dan di sini untuk menyamakan elektronnya agar menjadi sama, maka dikali dikali 2. Oke. Di sini tinggal kita masukkan aja. Yang pertama, katoda atau reduksi. Kita tuliskan di sini 2Ag plus ditambah 2 elektron menghasilkan 2Ag. Terus kita masukkan anodanya atau oksidasi. Karena di sini dikali 1, maka satu lagi, karena ini anoda, maka dia harus dibalik. Oke, dipindah ruas atau dibalik, gitulah bahasanya kawan-kawan. Cu menghasilkan Cu2 plus tambah 2E. Maka dari sini kita jumlahkan ya. Kita lihat mana yang bisa dicoret antara ruas kanan dan ruas kiri. Kita lihat ini enggak, ini bisa karena dia ada pada ruas kanan dan ruas kiri. Oke, kita coret dan yang lain itu tidak ada lagi yang bisa dicoret. Karena tidak ada lagi yang bisa dicoret, maka yang kita lakukan adalah nulis semua sel yang ada di sini sesuai dengan ruasnya. Oke, kita tulis dari awal. 2Ag plus ditambah Cu menghasilkan 2Ag ditambah Cu2 plus. Oke, ini adalah hasil dari menentukan reaksi sel pada sel Volta di atas. Ya, ini adalah caranya. Terima kasih. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu elektrolisis. Elektrolisis adalah sel elektrokimia yang merupakan jenis sel elektrokimia yang berfungsi untuk memicu reaksi redoks yang tidak dapat terjadi secara alami atau tanpa bantuan energi listrik, baik itu statis ataupun yang lain. Maka di sini kesimpulannya dia tuh nggak bisa secara alami untuk bereaksi, harus dialirkan oleh listrik. Kita masuk ke contoh soal dari elektrolisis. Ya, di sini soalnya, hitunglah volume gas hidrogen pada keadaan STP.
yang terbentuk dari elektrolisis larutan KBr menggunakan arus 1,94 ampere selama 5 menit. Oke. Di sini kita akan tulis diketahui dari soal tadi. Diketahui I sama dengan 1,93 ampere. Terus ada lagi yang diketahui yaitu T atau waktu sama dengan 5 menit. Yang jika kita ubah menjadi sekon maka sama dengan 300 sekon. Ya, ini dia yang diketahui dari soal di atas mengenai elektrolisis. Terus kita tulis yang ditanya. Yang ditanya ialah volume dari gas hidrogen. Oke, langsung saja ya teman-teman. Ini adalah volume gas hidrogen. Volume gas hidrogen dapat dihitung secara stoichiometri dari reaksi yang menghasilkan gas. Ya, dari reaksi yang menghasilkan gas hidrogen yaitu pada katoda. Maka dari semua ini dan dari KBr atau sel yang ada berada di atas, kita tulis katoda dari KBr tersebut. Katodanya ialah K sama dengan 2H2O ditambah 2 elektron minus menghasilkan H2 dalam kurung G ditambah 2OH minus. Ya, ini adalah katoda dari sel yang ada berada di atas. Karena dari soal diketahui kuat arus atau I dan waktu elektrolisis atau T, maka kalian bisa menghitung jumlah mol elektron terlebih dahulu, kemudian baru mol elektron dari volume gas hidrogen. Perbandingan antara mol elektron dengan mol gas H2 bisa dituliskan seperti ini. Mol elektron sama dengan 1xt dibagi 996 500 sama dengan 0,006 atau mol E sama dengan 1,93 dikali 300 per 99 6 500. Bisa berkata 96 500 yang hasilnya sama dengan 0,006. Oke, dari sini kita bisa mengetahui perbandingan antara mol H2 dan mol elektronik. Kita hapus terlebih dahulu teman-teman. Kita lanjutkan dari cara yang tadi adalah perbandingan antara mol H2 atau
hidrogen dan mol elektron, sama dengan 1:2 atau 1/2. Maka di sini kita cari mol H2-nya. Mol H2 sama dengan 1/2 dikali mol elektronnya. Lalat. Ini bukan mencari ini ya. Ini adalah hasil dari pencarian dari mol H2 per mol elektron. Maka di sini kita masukkan nilai dari kedua nilai dari mol elektronnya, yaitu sama dengan 1/2 dikali 0,006 ya, 0,06 dibagi 2 dengan 0,003 ya. Ini adalah hasil dari mol H2. Ketika mol ini sudah diketahui, maka kita bisa mencari yang namanya volume dari hidrogen tersebut. Di sini saya hapus terlebih dahulu. Jadi volume gas H2 pada kondisi STP adalah, ya kita cari volumenya. Volume sama dengan mol H2 dikali 22,4 liter per mol. Oke, kita masukkan nilai dari mol H2 nya 0,003 dikali 22,4 yang hasilnya adalah 0,0673 liter. Ini adalah hasil dari pencarian volume hidrogen atau H2. Oke. Ini sekian saja materi tentang elektrolisis dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Maka kita akan melanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu hukum Faraday. Di sini kita memasuki materi ketiga, yaitu hukum Faraday. Hukum Faraday adalah salah satu materi kimia yang menyatakan bahwa massa zat yang diendapkan atau dilarutkan sebanding dengan muatan yang dilewatkan dalam sel dan massa ekivalen zat tersebut. Dalam hukum Faraday ada beberapa rumus untuk mencari atau menentukan hukum dari Faraday tersebut. Rumus pertama yaitu W sama dengan E dikali I dikali T per F, atau Q sama dengan I dikali T, di mana W adalah massa, Q adalah kolom atau jumlah listrik, E adalah muatan ekivalen, I adalah kuat arus atau ampere, T adalah waktu atau sekon, dan F adalah tetapan Faraday yang sudah tetap, yaitu 96.500 kolom per mol. Di sini kita akan memasuki contoh soal dari hukum Faraday. Di sini kita masuk ke contoh soal dari materi terakhir yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu contoh soal dari hukum Faraday. Ya, di sini ada soalnya, yaitu elektrolisis larutan AgNO menggunakan elektrode platina dengan kuat arus 5 ampere selama 20 menit. Hitung massa perak yang mengendap pada katode. Di sini kita akan menulis yang pertama ialah yang diketahui. Terus dulu diketahuinya. Diketahui sama dengan ada I atau kuat arus, yaitu 5
ampere dan ada T sama dengan 20 menit, atau jika diubah menjadi sekon ialah 1200 sekon. Dan di sini juga diketahui yaitu ME untuk perak atau ageno. ME sama dengan AR per N sama dengan 107,9 bagi 1, yaitu 107,9. Dan yang ditanya di sini ialah G atau endapannya. Saya hapus dulu agar bisa melanjutkan. Di sini kita masukkan saja rumusnya, yaitu G sama dengan rumus dari gue tadi adalah ME dikali I dikali T per F. Kita masukkan nilai-nilainya. 107,9 dikali 5 ampere dikali 1200 sekon per 96.500. Maka di sini kita ketahui dari hasil pembagian dan perkalian di atas ini, maka hasilnya adalah ya benar sekali 6,71 gram. Jadi perak yang mengendap atau endapannya pada katode adalah sebesar 6,71 gram. Ya, sekian presentasi atau pembawaan materi dari saya mengenai materi kimia sel volta, elektrolisis dan hukum Faraday. Saya minta maaf jika ada yang kurang dan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.